Shalom, haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Pastinya kita ada sukacita yang luar biasa karena kita adalah anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan. Kita mau terima kuasa Tuhan sebab Tuhan baik. Amin Bapak Ibu. Mari dengan semangat yang baru kita mau nyatakan pujian. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Yeay. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, nyatakan pujian bagimu. Kami baik, kami bangkit kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Kita mau berlari sama-sama dengan iman. Berlari sampai tujuan. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap apa? Kemanapun kami kan pergi, dimanapun kami berdiri, di situ ada siapa? Mujizat Tuhan. Mari berikan yang terbaik setiap pujian. Nyatakan, terima tebus dengan haleluya, dengan iman mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu, kami bangkit kudus-Mu sebagai bukti. Nyatakan Kau besar dan hidup. Kita mau berlari bersama, bergandengan tangan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah, apapun yang saudara kerjakan. Dimanapun kami kan pergi, kemanapun ku kan di situ pasti mujizat. Nyatakan dengan iman lebih lagi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami kan pergi, kemanapun kami di situ. Mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat. Sekali lagi dengan iman nyatakan, di situ pasti kemenangan terjadi. Haleluya. Kami tidak bisa balas kasih-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang besar. Manusia yang paling lemah Tuhan, tapi Kau begitu mencintai kami. Untuk itu terus bawa kami untuk lebih rindu lagi, dan rindu bersama dengan Engkau Tuhan. Yes Lord. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Yes. Oh Yesusku, ku mau
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, oh, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Nyatakan dengan imanmu. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, oh, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini. Dia setia menopang kita. Ku mau selalu bersyukur. Yes. Yeah. Kau Bapakku yang setia. Yeah. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, oh, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, oh, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Ya shalom Bapak Ibu, saudara-saudara Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita boleh beribadah di hari ini, dan kiranya kita mau mempersiapkan diri kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang telah membawa kami sampai pada hari ini. Kami berada di hari Minggu. Kami boleh datang beribadah kepadamu. Saatnya kami akan baca dan dengar firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Bahkan di setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku, sehingga apa yang hamba sampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan setiap mereka yang mendengar, mereka diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalya pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan.
Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta. Ayat 5, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Ayat 9, tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namamu diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikian pembacaan di dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, kita lihat Bapak Ibu, arti nama Nehemia adalah Tuhan Maha Besar. Kita tahu bahwa setiap nama-nama orang Yahudi selalu berkaitan dengan pengalaman hidup. Jadi Nehemia adalah seorang yang mempunyai pengalaman yang banyak tentang kebesaran Tuhan. Nehemia juga adalah seorang yang mempunyai integritas. Apa itu integritas? Pengertian sederhana integritas adalah ucapan atau perkataan sama dengan perbuatan. Jadi apa yang diucapkan sesuai dengan yang dilakukan. Nah, hari-hari ini banyak orang hobi senang mengucapkan, senang berjanji tetapi melupakan. Nah, itu dia ya. Saudara ya. Nah, jadi bisa dikatakan juga bahwa arti integritas itu adalah jujur. Ya kan? Karena apa yang dia katakan itu yang dia lakukan. Jadi antara perkataan dan perbuatan itu klik ya. Jadi perkataan dan perbuatan itu sejalan, ya kan? Ya, jadi boleh dikatakan orang yang memiliki integritas itu adalah
juga orang yang memiliki kejujuran. Bapak Ibu, saudara-saudara, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena integritasnya, maka Nehemia dipercayakan sebagai juru minum Raja Artasasta. Sebab seorang juru minum raja harus memiliki integritas. Kalau dia tidak jujur, bisa saja dia akan mencelakai raja. Jadi seorang juru minuman bisa saja membunuh raja dengan cara memasukkan racun ke minumannya. Iya kan? Makanya sebagai juru minum raja itu nggak sembarang. Itu sudah harus melalui seleksi yang ketat. Karena bisa saja ya dia taruh sesuatu yang membahayakan keselamatan jiwa daripada seorang raja. Mungkin bisa dia taruh sianida, ya kan? Nah saudara, di sini kita belajar, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mau mengalami kebesaran Tuhan, kita mesti memiliki integritas. Kita mesti menjadi orang yang jujur. Amin. Selain itu, Nehemia adalah seorang yang visioner. Apa itu visioner? Visioner artinya seorang yang mempunyai sasaran atau tujuan, yang melihat jauh ke depan, yang melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, umumnya orang yang sudah berada di zona nyaman itu biasanya akan kehilangan tujuan hidup. Tetapi tidak demikian dengan Nehemia. Meskipun dia berada di istana raja, tetapi ia tetap berpikir jauh ke depan untuk negerinya. Nehemia adalah seorang yang berani. Jadi selain dia memiliki integritas, tapi juga dia adalah seorang yang berani. Dan keberaniannya itu terlihat dengan mengambil keputusan besar untuk meninggalkan jabatan sebagai juru minuman raja, dan ia kembali ke negerinya untuk membangun tembok Yerusalem. Saudara, Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita pasti melihat kebesaran Tuhan ketika kita berani mengambil keputusan untuk beribadah dan mengutamakan Tuhan. Amin. Saudara sepakat? Iya. Saudara, jadi kalau kita berani mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, beribadah kepadanya, saudara, kita juga akan mengalami kebesaran Tuhan. Amin. Sebaliknya orang yang ragu-ragu, yang tidak berani mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, jadi dia ragu-ragu, ya, dia sulit mengambil keputusan, saudara, dia tidak akan pernah melihat dan mengalami kebesaran Tuhan. Maka itu saudara, jangan ragu mengambil keputusan di dalam Tuhan. Alkitab berkata bahwa orang yang ragu tidak akan mendapat apa-apa. Nehemia juga selain dia seorang yang memiliki integritas, tapi juga seorang pemberani, ya, pemberani karena yang benar, ya, bukan pemberani yang membabi buta, ya. Tapi juga Nehemia adalah seorang yang mengasihi Tuhan dan terus berpaut hatinya kepada Tuhan. Salah satu yang menarik dari kitab Nehemia pasal 1 ini pada ayat 2. Coba kita lihat, dikatakan begini. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Saudara menemukan sesuatu yang menarik di kalimat ini. Perhatikan, saya bacakan lagi. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Bapak Ibu, waktu Yerusalem diruntuhkan oleh musuh, seorang saudara Nehemia ini bernama Hanani, dia luput dan dia pergi menemui Nehemia di Puri Susan.
Lalu Nehemia menceritakan semua peristiwa dan malapetaka yang menimpa Yerusalem. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Bapak Ibu perhatikan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku. Dari sini kita melihat bahwa hubungan antara Nehemia dengan Hanani saudaranya itu sangat baik. Sekali lagi, hubungan antara Nehemia dengan Hanani saudaranya itu sangat baik. Maka itu saudaraku yang kekasih, mari kita belajar dari Mazmur 133. Di sana menjelaskan ketika kita hidup dengan harmonis, rukun, maka berkat Tuhan diperintahkan ke sana. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun, ya. Saya bacakan biar kita mengerti tentang ini, ya. Ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemana Tuhan memerintahkan berkat Tuhan untuk selama-lamanya? Kepada orang-orang yang hidup rukun. Keluarga yang hidup rukun, yang harmonis, yang hidup sepakat untuk memuliakan Tuhan. Nah, karena itu iblis berusaha membuat kekacauan sehingga kita tidak rukun. Keluarga tidak rukun, bangsa tidak rukun. Iblis berusaha untuk memecah belah kita, baik itu dalam skop kecil sebagai keluarga maupun juga sebagai bangsa. Kenapa? Karena kalau keluarga yang porak-poranda, bangsa yang porak-poranda, maka sudah pasti tidak ada damai, tidak ada berkat yang dari Tuhan diperintahkan. Itu sebabnya di sini kita melihat bahwa hubungan Nehemia dan saudaranya yaitu Hanani begitu harmonis, ya, begitu baik, sehingga kita lihat, ya, walaupun Nehemia berada di istana raja, dia menerima dengan baik dan menceritakan apa yang sedang terjadi yang menimpa Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, saya tegaskan lagi bahwa iblis selalu berusaha merusak setiap hubungan, apalagi hubungan dalam keluarga atau hubungan persaudaraan. Karena itu kita perlu pelihara kerukunan itu, baik dalam skop keluarga rumah tangga, juga sebagai bangsa. Amin. Sebab hanya dengan hubungan yang rukun ada berkat Tuhan. Amin. Tuhan memerintahkan berkatnya kepada orang yang hidup dengan rukun. Amin. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun dalam satu rumah, diam bersama dengan rukun dalam satu bangsa. Amin. Kita lanjut. Di sini Hanani melaporkan tentang Yerusalem yang telah runtuh dan penduduknya telah menjadi tawanan. Pertanyaannya adalah, apakah masih ada peluang atau kesempatan untuk keluar dari persoalan besar itu? Bisakah tembok Yerusalem dibangun kembali? Bisakah para tawanan direbut kembali? Saudara, saya mau katakan pasti bisa. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa langkah yang dilakukan Nehemia untuk memulihkan keadaan yang sangat berat, yang sangat berat dan memprihatinkan yang terjadi di Yerusalem? Nah, mari kita lihat di ayat 4 dikatakan begini.
Nehemia pasal 1 ayat 4. Ketika aku mendengar perkataan ini, aku duduk dan menangis dan berkabung selama berhari-hari. Saudara, dia katakan, ketika aku mendengar perkataan ini, aku duduk dan menangis dan berkabung selama beberapa hari. Lalu kalimat selanjutnya, aku berpuasa dan berdoa di hadapan Allah semesta langit. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Langkah pertama yang dilakukan oleh Nehemia untuk memulihkan keadaan yang sangat berat dan memprihatinkan di Yerusalem itu adalah dia terbeban dan kemudian berdoa. Ini langkah pertama. Dia terbeban dan karena itu dia berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang yang berdoa belum tentu seorang yang terbeban. Sebab bisa saja berdoa karena rutinitas. Tetapi dengar baik, orang yang terbeban pasti berdoa. Amin. Saudara punya keterbebanan terhadap pekerjaan Tuhan? Kalau saudara terbeban, mari saudara berdoa. Amin. Doakan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil yang lagi marak hari-hari ini. Baik secara langsung maupun tidak langsung melalui medsos, ya, media sosial, apakah itu Facebook, apakah itu IG, YouTube, TikTok, dan seterusnya. Saudara, sekarang ini pemberitaan Injil lagi sedang marak. Saudara cari saya di YouTube ada, di TikTok ada, di Facebook ada, ya kan? Di IG saya belum terlalu aktif, ya saudara. Karena itu apakah saudara juga terbeban? Jadi saudaraku yang kekasih, memiliki keterbebanan sudah pasti mendoakan. Ya kan? Seperti Nehemia. Nehemia memiliki keterbebanan untuk memulihkan bangsanya. Sehingga ia berdoa kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara masih terbeban dengan keselamatan bangsa ini? Jiwa-jiwa yang sedang menuju kepada kebinasaan? Karena itu masihkah saudara berdoa untuk pekabaran Injil yang dilakukan di Indonesia? Apakah saudara masih terbeban dengan bangsa ini sehingga saudara berdoa untuk bangsa ini? Terutama keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Amin. Saya berharap saudara juga terbeban untuk pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh kami, ya, baik melalui YouTube, ya, Galilea Network maupun juga TikTok pribadi saya, Rusli Mono Arfa, juga Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, saudara, yang memiliki program persekutuan doa, gereja, juga pelayanan misi ke daerah-daerah. Saudara, mari kita berperan secara aktif, langsung ataupun tidak langsung. Ya, kalau langsung kita mensupport dengan apa yang kita punya. Tetapi kalau tidak langsung ya doa, ya kan? Tapi kita tetap harus aktif. Amin. Saudara harus memiliki keterbebanan, ya, atas bangsa ini, atas keselamatan jiwa-jiwa bangsa ini. Mari kita berdoa untuk bangsa ini. Mari kita berdoa untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Amin. Saudara juga doakan Galilea Network, ya, YouTube ini. Juga orang-orang yang bekerja di bidang misi, yang memberitakan Injil, para murtadin, ya. Saudara, para murtadin itu seperti saya, kami ini berada di garis terdepan dalam memberitakan Injil. Tetapi juga kami penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Kami ini memberitakan Injil hanya lillahi ta'ala, gitu kan, saudara, ya. Kami ini memberitakan Injil mandiri, karena itu saudara doakan. Ya, bagi saya melayani itu memberi hidup. Doa mampu merubah situasi yang sulit menjadi indah. Amin. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya percaya kita akan selalu menang atas persoalan dan kesulitan yang kita hadapi asalkan kita berdoa.
doakan juga saya bersama keluarga Bapak Ibu ya. Nah, karena itu mari kita selalu berdoa. Ingat, orang yang berdoa belum tentu terbeban. Tapi orang yang terbeban pasti berdoa. Kalau saudara terbeban dengan yayasan ini ya, channel YouTube Galilea Network, Gereja Galilea Community of Christ, kemudian juga pekabaran Injil yang saya lakukan, program misi ke daerah-daerah. Kalau saudara terbeban, saudara pasti berdoa. Amin. Ya, itu langkah yang paling sederhana. Nah, saudara, langkah yang kedua yang dilakukan oleh Nehemia ketika dia mendengar berita dari Hanani saudaranya itu untuk memulihkan keadaan yang sangat berat dan memprihatinkan di Yerusalem. Jadi langkah pertama tadi apa? Dia terbeban dan berdoa. Yang kedua, kita baca lagi nih ya. Di Nehemia pasal 1 ayat 4. Ketika aku mendengar perkataan ini, aku duduk dan menangis dan berkabung selama berhari-hari. Berkabung. Apa arti berkabung, Pak Pendeta? Secara sederhana saya mau katakan begini, berkabung itu sama dengan merendahkan diri. Iya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Iya kan? Berkabung itu juga isinya sudah menangis, dia berdoa, dia bersedih hati, kemudian dia minta supaya Tuhan menolongnya, ya. Jadi satu kata merendahkan diri. Kita lihat bahwa Nehemia termasuk orang yang terhormat. Kenapa? Karena dia menjabat sebagai juru minum raja. Tetapi ketika Nehemia mendengar kabar tentang Yerusalem, ia berkabung. Ya. Dia berkabung. Dalam tradisi Yahudi, seseorang berkabung itu selama 7 hari. Dan kalau kita lihat ekspresi orang yang berkabung adalah dia menangis sampai matanya bengkak. Menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Dia mengoyakkan pakaiannya dan menjambak-jambak rambutnya. Orang yang berkabung itu ekspresinya terlihat. Kalau Nehemia ini saya bisa bayangkan dia menangis sampai matanya bengkak, mengoyakkan pakaiannya, mungkin tidak pakai baju kebesarannya lagi, tidak pakai baju seragam begitu ya, yang melambangkan dia seorang yang hebat karena dia seorang pejabat, boleh termaksud begitu ya saudara ya. Dia pejabat di kerajaannya, pejabat apa ya? Juru minuman raja. Dia mengoyakkan pakaiannya dan kemudian menjambak-jambak rambutnya. Ini benar-benar dia merendahkan diri. Kalau kita lihat Nehemia ini tergolong orang yang terhormat ya. Tetapi dia mampu berkabung, merendahkan dirinya. Sebab dia tahu yang terhormat itu hanya Tuhan saja. Tuhan mencari orang yang rendah hati, bukan orang yang meninggikan diri, ya kan? Dikatakan di 1 Petrus pasal 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Biasanya orang yang suka meninggikan diri itu akan direndahkan. Tetapi orang yang direndahkan itu Tuhan angkat, akan ditinggikan. Perhatikan misalnya di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Di sana diceritakan tentang seorang perempuan Kanaan yang percaya, yang datang kepada Yesus dan memohon supaya Yesus menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi dalam dialog itu ya antara dia dan Tuhan Yesus, sepertinya kalau kita lihat Yesus menghindar. Ya saya bacakan ya. Ini
menarik ya di Matius pasalnya yang ke-15. Kita lihat pada ayatnya yang ke-21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23 dikatakan begini, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus diam. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Di sini kita lihat Yesus menghindar, seolah-olah Yesus menghindar ya. Tapi kita lihat di ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perhatikan bahwa Yesus diam, Yesus menghindar, dan Yesus menyamakan perempuan itu seperti anjing. Tetapi dengan iman dan dengan rendah hati, perempuan itu tetap tidak berpaling dari Yesus. Waktu Yesus menyamakan dia dengan anjing, ya ini harus dikaji ya, karena anjing di sini ini bukan anjing kuon yang umum ya, yang najis, tapi anjing di sini anjing kunaria. Dia menggunakan kata kunaria, artinya anjing hias. Ya, saudara pelajari sendiri filosofi anjing hias itu ya. Tetapi kita lihat apa kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Ayat 27, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kita lihat iman dan kerendahan hati perempuan itu tetap tidak berpaling dari Tuhan Yesus. Dan akhirnya apa? Anaknya disembuhkan di ayatnya yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu, untuk mengalami kebesaran Tuhan, kita mesti ada kerendahan hati. Amin. Harus memiliki kerendahan hati. Jadi yang pertama, tindakan yang dilakukan Nehemia untuk memulihkan keadaan yang sangat berat dan memprihatinkan di Yerusalem adalah dia terbeban dan karena itu dia berdoa. Yang kedua, dia berkabung. Yang ketiga saudara, di ayat 11 di Nehemia pasal 1 ayat 11, "Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja." Saudara mendengar apa yang dilaporkan oleh Hanani atas peristiwa yang sangat memprihatinkan di Yerusalem, maka Nehemia bereaksi. Yang pertama tadi ingat bahwa dia terbeban dan dia berdoa. Yang kedua dia berkabung. Dan yang ketiga dia berusaha. Jadi langkah yang ketiga adalah dia berusaha. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Nehemia berdoa kepada Tuhan untuk Yerusalem. Tidak cukup hanya berdoa, tetapi Nehemia juga tetap bekerja, tetap melakukan tugasnya. Bahkan dia berbicara kepada Raja Artasasta agar diberikan surat rekomendasi untuk bupati-bupati di sekitar Yerusalem supaya mereka memudahkan dan membantu Nehemia dalam pembangunan tembok Yerusalem. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa istilah ora et labora, berdoa dan bekerja, itu sama sekali
luar biasa. Itu benar. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Jadi doakan apa yang kau kerjakan dan kerjakan apa yang kau doakan. Amin. Sebagai orang percaya, berdoa itu hal yang utama. Tapi bukan hanya berdoa, tapi juga ada usaha ya menuju ke arah yang kita doakan. Sebagian orang karena alasan sudah berdoa, mereka tidak mau lagi bekerja, tidak mau lagi berusaha, tidak mau lagi belajar. Ya, ini namanya goblok. Sudah tahu goblok? Goblok itu kalau minum es ditiup, nah itu goblok. Haleluya. Jadi jangan hanya berdoa. Kalau saudara hanya berdoa, ya menyalahi aturan dalam Alkitab. Rasul Paulus katakan bahwa orang yang tidak bekerja jangan kasih makan. Nah itu dia, ya kan? Jadi kita harus berdoa dan bekerja. Tapi juga sebagian orang mereka hanya bekerja, tidak berdoa. Nah ini juga tidak Kristiani, saudara ya. Ada orang yang hanya bekerja, tidak mau berdoa. Ada orang yang berdoa tapi tidak mau bekerja. Tidak boleh. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Itu tidak bisa dipisahkan itu ya. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Doakan apa yang kau hendak kerjakan dan kerjakan apa yang engkau doakan. Jadi buatlah keseimbangan antara berdoa dan usaha, antara rohani dan jasmani, ya kan? Jika kita terbeban dan berdoa, mari saudara kita merendahkan diri dan kemudian kita terus berusaha, maka Tuhan akan merubah sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Sebab Allah kita adalah Allah yang besar dan ajaib serta mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang luar biasa. Perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar dari seorang Nehemia yang memiliki keterbebanan terhadap peristiwa yang dialami oleh saudara-saudaranya di Yerusalem yang cukup berat dan memprihatinkan. Berdasarkan berita yang disampaikan oleh saudaranya yaitu Hanani, dia melakukan 3 tindakan. Dia terbeban dan kemudian dia berdoa, lalu kemudian dia berkabung, merendahkan diri, dan dia juga tetap berusaha, dia bekerja, dan dia minta kepada raja supaya raja memberikan surat rekomendasi untuk para bupati di sekitar Yerusalem supaya mereka memudahkan dan membantu Nehemia dalam pembangunan tembok Yerusalem. Terima kasih Tuhan. Di sini kami belajar bahwa ketika kami berdoa, kami juga harus melakukan apa yang kami doakan. Kami bekerja dan ketika kami bekerja, kami doakan apa yang kami kerjakan. Maka Engkau akan bertindak dan kami akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, dan saatnya kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kami akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan yang dikembangkan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Kami terbeban untuk pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil, dan yang dilakukan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Maka itu kami akan mensupport dengan memberikan apa yang bisa kami berikan dengan kemampuan yang ada pada kami. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Berkati setiap mereka yang memberi dengan sukacita. Apa yang mereka beri
akan memperbesar keuntungan mereka. Mereka tidak kekurangan, mereka tidak miskin, mereka tidak bangkrut, tetapi mereka hidup dalam kelimpahan. Mereka sehat dan terus penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, dan sambil memberi, kami mempersiapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Mempersiapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan, biar setiap persembahan kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berikan dari hatimu, bukan dari jumlahnya, tapi dari setiap hati yang memberikan. Bapak Ibu bisa lihat di layar kaca Bapak Ibu, bisa lewat transfer, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Kristus. Makasih Tuhan. Sebab oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Kami berdoa setiap pemberian akan Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Doakan Galilea Community of Christ, ya. Doakan juga program pelayanan yang dilakukan baik di media sosial, YouTube, dan juga pekerjaan Tuhan, yaitu pelayanan misi di daerah-daerah, di pedalaman. Saudara doakan kesehatan saya bersama keluarga, juga doakan supaya apa yang dikerjakan pekerjaan Tuhan ini akan maksimal, dan perlindungan Tuhan yang terutama, ya, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mari kita siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus sambil mempersiapkan hosti dan anggur. Saya akan bacakan dulu di 1 Korintus pasal 11 ayat 23, 24 dan 25 sebagai landasan perjamuan kudus kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu,
kita berdiri. Kalau sudah ada hosti, mari kita ambil, kita pegang dengan tangan kita angkat, dan mari kita katakan apa yang saya katakan ya, kita katakan bersama-sama. Apa yang kita ucapkan ini adalah kualitas hidup kita, amin. Perkataan-perkataan iman yang adalah kualitas hidup kita. Mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus. Kita angkat dan kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan, dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah. Darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah. Semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Kami doa supaya Tuhan memperbesar kapasitas kami. Kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepada kami. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang dikerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Terima kasih Tuhan. Tubuh darah-Mu sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Maka perjalanan kami adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Sekalipun melewati lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta dengan kami. Dan Engkau akan memberikan kami kemenangan. Kami akan tiba di padang yang berumput hijau dan di air yang tenang. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Maka kami yang sakit sudah sembuh. Kami yang letih lesu berbeban berat sudah diberikan kelegaan. Kami yang terikat oleh dosa sudah dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami mengalami pemulihan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, hamba doa untuk mereka yang beribadah hari ini. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan menjawab doa-doa mereka. Tuhan melihat apa yang menjadi pergumulan mereka, dan Tuhan Engkau menguatkan mereka yang lemah, menghibur mereka yang susah di dalam nama Yesus.
mereka yang sudah memberikan persembahan syukur melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan berkati mereka, apa yang mereka kerjakan berhasil, usaha mereka makin maju, tidak bangkrut, tidak pailit dalam nama Yesus. Tuhan berkati setiap mereka yang memberi dengan sukacita, kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia makin maju, makin memuliakan Tuhan. Kerinduan kami untuk memiliki 1 unit ruko. Jika Tuhan berkehendak, maka tidak ada perkara yang mustahil. Dan Tuhan berkati setiap mereka yang bersama dengan hamba pada kesempatan ini, dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan kiranya bangsa dan negara Indonesia tetap berada dalam rencana Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan, dan Engkau menyelamatkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan menyertai dan melindungi kami, dan ketika kami bekerja, Tuhan berikan keberhasilan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan akan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan selalu berhasil, dan mujizat serta terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh indah. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang ikuti ibadah pada hari ini. Dan pastinya tetap ikuti setiap program kami, Jemaat GCC Galilea Community of Christ. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.